Halo para penikmat film, selamat datang di Plot Film. Kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film The Little Witch. Film yang diadaptasi dari serial komik Jerman yang judulnya The Client Hells. Film The Little Witch ini dirilis tahun 2018. Diperankan oleh Caroline yang sebagai Caroline juga di film ini. Dan ada si penyihir kawakan Rampampe yang diperankan oleh Susan von Borsody. Oke, tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Di tengah hutan tinggal penyihir muda yang bernama Caroline. Terlihat Caroline dan hewan peliharaannya yang bernama Abragas sedang berlatih mantra-mantra sihirnya. Caroline sebenarnya sedang bersedih sebab ia tidak bisa mengikuti pesta malam Warbugis di Bukit Broken. Karena umur Caroline yang masih terhitung muda buat acara tersebut, dan acara tersebut hanya untuk kalangan penyihir kawakan saja. Caroline yang murung dinasehati sama Abragas kalau dia masih bisa mengikuti acara tersebut di tahun berikutnya. Tapi karena Caroline masih bocah dan dengan sifat kekanak-kanakannya, Caroline nekat datang ke acara pesta tersebut secara diam-diam. Caroline masuk ke pesta tersebut dan ikut menari bersama penyihir di situ. Sampai akhirnya, bibi Caroline yang bernama Rampampe mempergokinya. Langsung saja Rampampe memberitahu ke yang lain kalau ada tamu yang tak diundang. Sampai ketua penyihir setempat juga mengetahuinya. Caroline langsung diusir karena dia sudah melanggar aturan atau menyusup ke acara tersebut. Tapi Caroline meminta negosiasi untuk bisa mengikuti acara malam Walpurgis tahun depan. Ketua penyihir mengizinkannya, tapi dengan syarat Caroline harus bisa menguasai semua ilmu sihir dari buku yang besar dan tebal itu. Dan Caroline hanya diberi waktu dalam setahun. Tapi jika dalam setahun Caroline gagal, maka resikonya semua sihir Caroline akan diambil. Dan tak hanya itu, Caroline juga harus bersedia menyiapkan kayu bakar untuk acara tahun depan. Saat Caroline menyetujui dan hendak ingin pulang, sapu terbang Caroline diminta dan dibakar sebagai hukuman karena dia sudah menyusup ke pesta tersebut. Sesampainya di rumah, Caroline menceritakan kejadian semalam kepada Abragas. Caroline berniat akan membuktikan kepada mereka, terutama kepada Rampampe. Dengan itu, Caroline harus mempelajari buku tersebut, walaupun dia tahu isi buku tersebut tidaklah sedikit. Sampai suatu hari, Caroline berjalan ke hutan dan melihat beberapa petani sedang mencari kayu bakar. Namun tak ada satupun ranting di bawah. Caroline berinisiatif membantu petani tersebut dengan mantranya. Dengan mantranya, angin kencang datang dan menjatuhkan ranting di sekitar situ. Para petani bisa terbantu dengan itu, namun tak lama petugas hutan dari wilayah tersebut datang dan melarang mereka mengambil ranting di sekitar situ dengan alasan tertentu. Caroline kembali menggunakan sihirnya untuk mengelabui petugas tersebut. Dengan mantranya, apa yang Caroline mau seakan-akan petugas tersebut mengatakannya. Dan Caroline meninggalkan petani tersebut dengan digendong petugas hutan sampai dekat rumahnya.
Di rumah ia menceritakan kejadian barusan kepada Abrakas. Caroline merasa bimbang dengan apa yang dia lakukan dengan ilmu sihirnya. Apa dia harus melakukan kejahatan dengan sihirnya, tapi dengan melakukan kebaikan Caroline merasa senang. Suatu hari, Caroline berniat akan membeli kebutuhannya di pasar. Tak sengaja Caroline melihat anak kecil sedang menginginkan permen. Caroline membelikannya, namun tidak seperti umumnya manusia. Dan membantu melariskan bunga penjual situ sampai memantrai sapunya untuk dijadikannya sapu terbang barunya. Esoknya para anak-anak yang sempat ia bantu di pasar, mereka berniat ingin mencari jamur malah tersesat dan melihat sebuah rumah di tengah hutan. Dengan polosnya mereka mendekati rumah tersebut. Caroline yang mengetahui keberadaan mereka langsung mempersilahkan masuk. Mereka dijamu selayaknya sampai salah satu di antara mereka menanyakan apa Caroline seorang penyihir. Caroline tidak keberatan untuk menunjukkan kepada mereka, walaupun hari itu hari Jumat, di mana pantangan buat para penyihir mengeluarkan mantranya. Sampai tiba-tiba Nyonya Rampampel sudah berada di depan rumah. Rampampel berkata bahwa dia hanya ingin mampir sebentar, tapi sebenarnya dia sedang mengawasi Caroline untuk penilaiannya nantinya. Selayaknya pengawas ujian, Rampampel melihat isi dari rumah Caroline, sehingga membuat Caroline cemas akan keberadaan anak-anak kecil tersebut. Dirasa sudah cukup, Rampampel berpamitan untuk pulang, disusul dengan kedua anak kecil tersebut, karena dirasa sudah aman untuk mereka pulang. Namun terlihat Rampampel sudah mengetahuinya. Kembali ke aktivitasnya, Caroline yang semakin giat mempelajari buku tersebut, sampai tak terasa musim dingin datang. Sudah banyak mantra yang Caroline kuasai, terkecuali Caroline belum juga bisa membuat api dengan mantranya. Untuk itu, Caroline memutuskan untuk membeli persediaan korek api untuk musim dingin ini. Di perjalanan, Caroline kembali melihat para anak-anak yang sedang bermain manusia salju. Caroline menyempatkan untuk ikut gabung dalam permainan mereka. Namun tiba-tiba anak kecil lain datang dan mengganggu permainan mereka. Caroline ingin memberi sedikit pelajaran kepada anak nakal tersebut. Namun dirasa berlebihan, Caroline yang iba membuntuti anak laki-laki tersebut sampai di gerbang rumahnya. Terlihat anak itu yang sedang dipukuli oleh ayahnya. Caroline mendekat dan berniat membantunya. Di tempat ayah dari anak tersebut, Caroline sengaja membuat agar ayah dari anak tersebut jerah dan tidak lagi bermain judi bola bowling lagi. Usahanya pun berhasil. Kini anak tersebut kembali bahagia dengan ayahnya. Dari kejadian itu, terlihat Rampampel yang sedang mengawasi keburukan Caroline. Oh iya, kalau buat para penyihir, perbuatan baik adalah keburukan ya. Jadi di sini Rampampel melihat keburukannya Caroline saja. Lalu saat Caroline sampai di rumah,
Ia dikejutkan dengan lilin ulang tahunnya. Abrakas yang menyiapkan semuanya. Tak terasa setahun ia lalui. Itu artinya ujian untuk malam Walpurgis sudah dekat. Benar saja, Ramampel datang untuk mengingatkannya bahwa nanti malam adalah ujiannya, dan Caroline harus menyiapkannya. Singkat cerita, Caroline sudah berada di tempat ujian dan memulai dari ujian pertamanya. Terlihat tak satu pun yang membuat Caroline kesusahan. Saat kepala penyihir akan memutuskan untuk meluluskannya, tiba-tiba Ramampel protes karena yang Caroline lakukan selama ini tidak sesuai dengan aturan penyihir. Ramampel mengatakan bahwa setahun ini Caroline melanggar aturan para penyihir, seperti mendekati manusia, meramalkan mantra di hari Jumat, dan membantu anak-anak kecil itu. Kejadian tersebut memberatkan Caroline untuk lulus ujian. Namun, Caroline masih bisa lulus. Tapi dengan syarat, Caroline harus menyihir anak-anak yang sudah ia bantu menjadi batu. Karena sejak awal Caroline berambisi untuk kelulusan ini, Caroline pun mengiyakannya. Sampai di rumah, Caroline memberitahu Abrakas akan niatnya kepada anak-anak itu. Namun, kali ini Abrakas berbeda pendapat dengan Caroline, sehingga timbul perdebatan di antara mereka. Sampai akhirnya Caroline yang sudah emosi mengusir Abrakas untuk meninggalkannya. Malamnya Caroline mendatangi anak tersebut untuk disihir menjadi batu. Namun saat Caroline akan membacakan mantranya, Caroline tak sampai hati melakukannya. Sebagai gantinya, Caroline memberikan sebuah lingkaran sebagai perlindungan jika ada sesuatu yang terjadi pada malam Walpurgis nantinya. Dan Ramampel datang untuk memastikan Caroline untuk merubah anak-anak menjadi batu. Namun kali ini Caroline sadar bahwa anak-anak itu tidak bersalah, dan Caroline tidak pernah menyesal dengan perbuatan baiknya. Ramampel yang mendengarkan keputusan Caroline murka dan mengancam akan membakar sapu terbangnya dan memusnahkan semua ilmu sihirnya. Namun Caroline berniat untuk menentang keputusan tersebut dan akan mengacaukan pesta malam Walpurgis kali ini. Di saat pesta akan dimulai, para penyihir menyadari bahwa belum adanya kayu bakar bersamanya Caroline. Lalu Caroline dengan tiba-tiba merebut sapu terbang mereka beserta buku-buku mereka untuk dijadikan kayu bakar. Tak hanya itu, Caroline juga mencabut semua sihir mereka. Di sini Caroline terlihat lebih berilmu dari mereka. Di saat Caroline ingin membakar buku dan tongkat para penyihir itu, Caroline lupa kalau dia belum menguasai ilmu pembuat api. Sampai akhirnya Caroline menyihir semua penyihir itu menjadi katak. Dan tiba-tiba Abrakas datang membawakan korek untuk Caroline. Namun Ramampel yang sempat sembunyi pas kejadian tadi terpergok, dan Caroline merubah Ramampel menjadi babi setengah kuda. Akhirnya malam Walpurgis tahun ini hanya ada penyihir baik yang merayakannya, yaitu Caroline, dan film pun selesai.